Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas paket tracer Investigate Affiliate Implementation. Pada tugas paket tracer ini kita akan mengamati lalu lintas broadcast dalam implementasi VLAN dan mengamati lalu lintas broadcast tanpa VLAN. Tentu saja kita masuk ke instruksinya pada part pertama, yaitu mengamati lalu lintas broadcast dengan implementasi VLAN. Langkah pertamanya yaitu ping dari PC1 ke PC6. Pertama, kita pastikan link light-nya sudah berwarna hijau semuanya. Kemudian klik Simulation tab dan Add Simple PDU. Kemudian klik pada PC1 dan pada PC6. Kemudian klik Capture or Forward. Apakah proses pingnya berhasil? Jawabannya tidak. Proses ping tidak berhasil dikarenakan PC6 berada pada VLAN yang berbeda dengan PC1. PC6 berada pada VLAN 30 dan PC1 berada pada VLAN 10. Ini tidak memungkinkan untuk perangkat yang berbeda VLAN untuk berkomunikasi. Lihat simulasi panel kemana S3 mengirimkan paket setelah menerimanya. S3 akan mengirimkan paketnya ke S4, ke PC4. Hal itu dikarenakan PC4 berada pada VLAN 10, berada pada VLAN yang sama dengan PC1. Di sini ada keterangan dan penjelasannya. Dalam operasi normal, ketika sebuah switch itu menerima frame siaran dari salah satu portnya, ia akan meneruskan frame tersebut ke semua port yang lain. Di sini dapat kita lihat tadi S2 hanya mengirimkan permintaan ARP keluar dari F0/1 menuju ke S1. Kemudian kita juga lihat di S3 hanya mengirimkan permintaan ARP keluar dari port F0/11 ke PC4. Karena PC4 berada pada VLAN yang sama dengan PC1. Sedangkan PC6 berada pada VLAN 30. Karena lalu lintas tersebut di dalam VLAN, maka PC6 tidak akan menerima paket dari PC1. Dan karena PC4 bukan tujuan dari PC1, maka ia akan membuang permintaan ARP dari PC1. Hal itulah yang membuat PC1 gagal menerima balasan ARP. Kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu ping dari PC1 ke PC4. Klik New, kemudian klik Add Simple PDU, klik pada PC1 dan PC4. Kemudian klik Capture or Forward.
Apakah proses ping berhasil? Ya, proses ping berhasil dari PC1 ke PC4 dikarenakan PC4 berada pada VLAN yang sama dengan PC1, yaitu sama-sama berada pada VLAN 10. Karena PC4 merupakan tujuannya, maka PC4 akan membalas permintaan ARP dari PC1. Periksa simulation panel. Ketika paket mencapai S1, mengapa juga diteruskan ke PC7? Hal itu dikarenakan PC7 juga berada pada VLAN yang sama dengan PC1, yaitu sama-sama berada pada VLAN 10. Lanjut pada bagian kedua, yaitu mengamati lalu lintas broadcast tanpa VLAN. Langkah pertamanya yaitu kita hapus semua konfigurasi pada ketiga switch dan menghapus database VLAN-nya. Pertama yaitu kembali ke real time mode, kemudian hapus startup configuration pada semuanya ke 3 switch. Apa perintah yang digunakan untuk menghapus startup configuration pada switch? Perintahnya yaitu erase startup configuration. Langsung saja kita hapus startup configuration-nya. Erase startup config. Kemudian ketika muncul confirm, tekan enter. Maka proses erase startup config sudah berhasil. Begitu juga dengan switch yang lainnya. Kita sudah berhasil menghapus startup configuration pada ketiga switch-nya. Selanjutnya, di mana VLAN file disimpan di dalam switch? VLAN filenya disimpan di dalam memory flash. Untuk mengeceknya kita gunakan perintah show flash. Di sini kita lihat bahwa nama filenya yaitu VLAN.dat. Selanjutnya kita hapus VLAN file tersebut pada ketiga switch-nya. Apa perintah untuk menghapus VLAN file yang disimpan di dalam switch? Perintahnya yaitu delete nama filenya VLAN.dat. Jika muncul confirm, tekan enter. Maka VLAN filenya sudah terhapus. Kita lanjut untuk switch yang lainnya. Kita sudah selesai menghapus VLAN file pada ketiga switch-nya. Lanjut ke langkah kedua, yaitu reload switch-nya. Untuk mereload, kita gunakan perintah reload pada masing-masing switch.
switch sedang reload. Itu juga dengan switch yang lainnya, kita akan reload. Kemudian setelah selesai mereload 3 switch, lanjut ke langkah ketiga, yaitu klik capture all forward untuk mengirim ARP, request, dan ping. Setelah switch reload, kita pastikan bahwa semua link like-nya sudah berwarna hijau. Setelah semuanya berwarna hijau, kita kembali ke skenario 0. Pada simulation mode, klik capture and forward. Dapat kita lihat bahwa selama proses mengirimkan paket, jika switch menerima paket tersebut, dia akan meneruskan ke seluruh port yang terhubung dengan switch tersebut. Nah, proses ping-nya tetap gagal. Hal itu dikarenakan PC 6 berada pada network yang berbeda dengan PC 1. Di sini dijelaskan bahwa tindakan switch yang menerima dan mengirimkan paket ke seluruh port yang terhubung dengan switch tersebut menjadi alasan mengapa VLAN dapat mempercepat dan meningkatkan kinerja jaringannya. Di sini ada beberapa pertanyaan reflection question. 1. Jika PC yang berada pada VLAN 10 menerima broadcast message, perangkat mana yang menerimanya? Jawabnya yaitu semua perangkat yang berada pada VLAN 10. Kemudian nomor 2, jika PC yang berada dalam VLAN 20 mengirimkan broadcast message, perangkat mana yang menerimanya? Yaitu semua perangkat yang berada pada VLAN 20. 3. Jika PC yang berada pada VLAN 30 mengirimkan broadcast message, perangkat mana yang menerimanya? Yaitu semua perangkat yang berada pada VLAN 30. 4. Apa yang terjadi pada frame yang dikirimkan dari PC yang berada di VLAN 10 ke PC yang berada pada VLAN 30? Jawabnya yaitu frame tersebut akan dijatuhkan. Paket tersebut akan ditolak oleh penerima yang berbeda VLAN. In term of port,
What are the collision domain on the switch? Apa collision domain dari switch? Jawabnya yaitu semua port yang ada pada switch tersebut merupakan collision domain. Pada switch ada banyak port, yang semua portnya itu merupakan collision domain. 6. In term of port, what are the broadcast domain? Apa broadcast domain pada switch? Yaitu yang merupakan broadcast domain pada switch yaitu VLAN yang ada pada switch tersebut. Broadcast domain pada topologi ini yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.